Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ngopi, ngobrol pakai ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Rabb semesta alam yang telah memberikan kita kenikmatan iman dan Islam. Selawat dan salam kita hadiahkan pada Rasulullah junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya tercurah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa Allah jami'an. Pada malam hari ini dalam program ngopi yang insyaallah akan kita laksanakan, temanya adalah keutamaan sedekah yang insyaallah akan dijelaskan oleh Ustaz Abu Aliyah Hafizullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, malam ini tema kita keutamaan sedekah Ustaz. Nama sedekah Ustaz pasti banyak sekali saudara-saudara kita bersedekah, mungkin dari hasil jerih payahnya juga, mungkin dari keuntungan jualannya, mungkin juga bisa dikatakan tenaga yang diberikan kepada saudaranya. Musik itu termasuk juga sedekah Ustaz. Mohon dijelaskan Ustaz. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sedekah memang dia lebih umum ya maknanya. Sedekah ini bisa pemberian kebaikan kepada orang lain, baik itu berupa harta maupun berupa apa saja yang merupakan kebaikan, ya, yang merupakan kebaikan. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya zikir seperti contohnya, ya, alhamdulillah, ucapan alhamdulillah itu sedekah. Begitu juga ungkapan wa tahlilu sedekah, wa bi kulli tahmidatin sedekah. Setiap ungkapan tahmid alhamdulillah itu sedekah. Wa bi kulli takbiratin sedekah. Setiap ungkapan ya takbir Allahu akbar itu sedekah. Wa bi kulli tahlilatin sedekah. Ucapan la ilaha illallah tahlil itu adalah sedekah. Begitu. Itu sedekah, itu ucapan. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan wal kalimatut thayyibah sedekah. Ucapan yang baik itu juga sedekah. Ya. Dalam ungkapan Nabi SAW yang lain, wa imatatul adza 'anil tariq sedekah, menyingkirkan gangguan ya dari jalanan itu adalah sedekah. Begitu juga Rasul mengatakan wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu mata'ahu sedekah, yaitu engkau menolong seseorang ya, engkau tolong seseorang, engkau angkatkan ya barang-barangnya, atau engkau ringankan bawa barang tersebut ya, engkau bawa barang tersebut dipikul atau dibawakan untuk orang tersebut, atau diangkat ke tempat kendaraannya, atau kita katakan tunggangannya agar bisa dibawa pulang, maka ini bentuk sedekah. Demikian ya. Jadi sedekah itu bisa dengan harta ya, dan bisa juga dengan apa saja yang merupakan kebaikan, ucapan ya, harta, dengan tindakan, ini juga termasuk sedekah. Nah, seperti itu ya. Jadi sedekah itu lebih umum sifatnya. Bahkan sedekah itu berasal dari asal kata sedekah. Sedekah yasduqu sidqan ya. Sedekah itu berasal dari kata sedekah, yaitu sidqun, kebenaran dan kejujuran ya. Jadi seseorang yang bersedekah sesungguhnya itu atas dasar kejujuran hatinya dan kecintaan dengan saudaranya, dan kejujuran juga imannya. Nah, seperti itu ya, sehingga dia bisa berbuat baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan hartanya atau dengan ya seluruh apa yang dimiliki olehnya. Bahkan senyumannya saja ya, itu sedekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyumanismu di hadapan wajah saudaramu itu adalah sedekah. Lihat, tidak ada harta yang dikeluarkan
kan begitu ya. Jadi sedekah lebih umum sifatnya, berbeda dengan infak. Mungkin ini akan ditanyakan, tapi ini kita jelaskan dulu. Infak itu lebih khusus adalah ya memberikan kebaikan kepada orang lain dengan harta. Itu infak. Oh, itu perbedaan Ustaz. Iya, perbedaannya. Jadi infak dengan sedekah itu lebih umum sedekah ketimbang infak itu. Infak hanya dengan harta. Demikian. Wallahu a'lam. Seperti kata Rasulullah, senyuman itu ada sedekah juga Ustaz ya. Iya, tadi kita sudah sebutkan kan begitu ya. Nah, Ustaz, itu kan berdasarkan Ustaz bilang tadi, sedekah itu salah satunya adalah perbuatan yang ikhlas dari hati Ustaz kan, iya. itu kan. Yang pastinya kalau kita berbuat baik itu kan ada jaza di sisi Allah Subhanahu wa taala. Balasan ya. Jadi gimana Ustaz ketika seseorang melakukan atau kebaikan membantu seseorang, tapi dia dari satu sisinya dia mengharapkan keridhaan makhluk gitu Ustaz. Apakah dia akan mendapatkan jaza itu Ustaz? Ada sih pemberian harta yang memang ada fungsinya untuk menarik kecintaan dan keridhaan dari orang lain kepada dirinya. Itu disebut dengan hadiah atau hibah, seperti itu. Hibah ya, yaitu hadiah, kita katakan hadiah ya, bukan hibah tapi hadiah. Rasulullah SAW mengatakan tahadau tahabu ya, saling memberi hadiah pasti saling mencintai. Itu perintah Nabi SAW untuk memberikan hadiah ya, akan memunculkan kecintaan serta keridhaan dari orang yang diberikan kebaikan kepada orang tersebut. Ini hadis riwayat, kalau tidak salah, riwayat Baihaqi, dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami'. Jadi kalau seseorang memberi kebaikan kepada orang lain dengan maksud dia ingin menarik kecintaan orang tersebut atau keridhaannya, maka ini satu yang dibolehkan ya, dibolehkan ya, dengan tujuan untuk memang memunculkan kecintaan dan keridhaan begitu ya. Nah, untuk ya apakah ini kecintaan atas dasar keimanan kan begitu, maka ini dibolehkan. Iya, karena Rasulullah yang menyebutkan tadi ya. Tapi berbeda halnya contohnya kalau seorang laki-laki ya, dia ingin mendapatkan kecintaan dari seorang perempuan yang bukan mahramnya ya, bukan istrinya ya, bukan mahram ya, keluarganya bukan, kan begitu, hanya untuk mendapatkan cinta syahwatnya. Nah, ini jadi masalah tentunya ya. Tapi kalau yang diinginkan kecintaan sesama muslim yang akan mempererat ukhuwah Islamiyah, maka ini ada hadiah, dibenarkan. Bahkan Rasulullah tadi mengatakan tahadau, itu perintah. Saling memberi, kata Rasulullah, itu perintah. Tahabu, saling memberi hadiah pasti saling mencintai. Jadi ini termasuk hal yang bukan keliru tentunya ya. Tentunya dalam bingkai yang benar pula, bukan dalam diarahkan untuk tujuan-tujuan kemaksiatan, dosa. Tentunya didosakan gitu ya. Wallahu a'lam. Berbicara tentang akhwat tadi Ustaz kan gitu kan, yang bukan mahram gitu kan. Tadi kalau Ustaz bilang kita boleh memberikan hadiah kepada seseorang untuk bisa saling mencintai antara saudara kan gitu kan. Ketika seseorang ikhwan memberikan hadiah kepada akhwat yang ingin dijadikan istri gitu Ustaz. Iya. Apakah dibenarkan? Apakah dibenarkan seperti itu Ustaz? Saya condong karena ada tujuan memang untuk menikahinya, bukan untuk memacarinya. Gitu. Ya, itu dia. Untuk bahasa sekarang itu menghalalkannya gitu ya. Dan itu proses yang di antara proses yang dia ingin tempuh ya. Ya, naudor sudah atau akan dia lakukan. Proses ini akan ditempuhnya. Hanya saja dia lakukan dengan cara memberikan hadiah ya. Maka tentunya tergantung sih apa motivasi dia ya. Kalau motivasinya adalah untuk dia bisa menyelamatkan kehormatan dirinya, kan begitu ya. Iya, keimanannya, dan kebetulan dia sudah cinta dengan wanita tersebut ya, dan dia ingin menikahinya, namun untuk jalan ke sana dia ingin memunculkan cinta semakin dalam, kan begitu ya. Maka insya Allah tidak mengapa. Dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, ini hadis riwayat
Ibnu Majah, ya. Dalam kitab sunannya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, kata Nabi SAW, lam naro lil mutahabbaini, ya, mislan nikah. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak memandang sesuatu yang paling mujarab bagi dua sejoli yang saling mencintai, ya, semisal pernikahan. Jadi tidaklah kami memandang satu yang paling mujarab, obat mujarab bagi dua sejoli yang saling mencintai semisal dengan pernikahan. Jadi pernikahan ini bisa apa? Untuk mengobati cinta dua sepasang insan yang berbeda jenis ini. Ya, jadi pernikahan. Hanya saja tadi kita katakan jalannya adalah untuk pernikahan itu dia memberikan hadiah. Apakah untuk si wanita, ya, atau sebaliknya dari wanita ke laki-laki, ya. Dan itu juga ditujukan juga kepada calon mertua, kan begitu, ya, supaya memuluskan ini jalan ini. Dan ini ditempuh untuk menikah, bukan untuk berpacaran yang haram, bukan, tapi memang untuk menikahinya. Maka ini sesuatu yang insya Allah taala dibenarkan, insya Allah dibenarkan, insya Allah, ya. Iya. Mengapa? Karena tujuannya adalah untuk menikah, dan itu atas dasar menjaga kehormatan agamanya tadi. Iya. Dan Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, salah satun haqqullahi, ya, salah satun haqqun 'alallahi aunuhum, ya. Ada 3 jenis orang yang menjadi berhak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menolong mereka, ya. Di antaranya adalah wannakihu alladzi yuridul afaf, yaitu orang yang menikah yang ingin menjaga kehormatan dirinya. Nah, kalau dia cinta dengan seorang wanita, kan begitu, ya. Atau sebaliknya, seorang wanita mencintai seorang pria, cinta yang tidak bisa dibuat-buat cinta ini, kan. Kemudian dia ingin menjaga kehormatan dirinya dengan cara dia segera pengen nikah, tapi jalannya yang sangat dekat sekali untuk bisa menikah adalah, dan memuluskan itu adalah dengan memberikan hadiah. Maka insya Allah ini merupakan sarana menuju kebaikan, ya. Maka kata para ulama, ya, al-wasailu laha ahkamul maqasidi. Sarana-sarana itu berhukum seperti hukum tujuannya. Sarana itu, ya, itu memiliki hukum tujuannya. Nah, kalau tujuannya menikah untuk menjaga kehormatan diri, dan ini bisa dilakukan, tidak bisa dilakukan kecuali dengan apa? Memberikan hadiah agar lebih jalannya mulus dan mudah, maka insya Allah memberi hadiah ini bagus, ya, satu yang bagus. Demikian insya Allah taala. Kita kembali kepada tema kita, Ustaz, keutamaan sedekah, Ustaz, kan. Walaupun kita tadi berbicara sedekah dari bahasa sedekah itu bagaimana, kita kembali, Ustaz, tentang keutamaannya. Apakah ada sedekah memiliki keutamaan khusus gitu, Ustaz? Ya, baik, ya. Sebelumnya kita akan jelaskan sedekah itu tadi kan merupakan kejujuran hati, kejujuran iman untuk berbuat baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan hartanya dan apa saja yang dimiliki, ya, olehnya, kan begitu. Nah, perlu kita ketahui sedekah itu pun ada yang wajib, ada yang sunat. Nah, itu dia. Terkadang kita memahami kalau sedekah itu wajib sunat saja, ya, yang wajib tidak paham gitu, ya. Ya, padahal ada sedekah yang wajib, ya. Allah menamakan, ya, zakat itu sedekah, tapi dia sedekah wajib, demikian, ya. Juga di beberapa dalil baik Al-Quran maupun hadis Nabi SAW seperti kafaroh, ya, yaitu tebusan karena sebuah kesalahan, ya, itu juga disebut diantaranya ada dengan sodakoh, ya, memberi makan itu. Jadi sodakoh yang wajib itu bisa jadi adalah zakat, ya, bisa jadi adalah kafaroh, demikian, ya. Bisa juga nazar, bukan nazar, ya. Nah, ini kayaknya pengen nazar ini, kan gitu. Jadi sampai salah sebut nazar itu juga termasuk sedekah wajib, demikian, ya. Nah, ada juga sedekah yang sunat. Sedekah yang sunat itu sedekah biasa, yang kalau kita mengeluarkan harta kita tadi seperti zikir, seperti kita mengucapkan ungkapan-ungkapan yang baik, kan gitu, ya, menolong orang. Nah, ya,
senyum itu juga sedekah. Dan itu sunat ya insyaallah taala. Baik. Apa sih keutamaannya? Ya, keutamaannya ya banyak sih. Ya, kita ambil saja satu dalil ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Allah mengatakan, khudh min amwalihim. Khudh min amwalihim. Ambillah dari harta-harta mereka itu. Shadaqatan, sedekah. Di sini para ulama menafsirkan ini adalah zakat. Berarti ini adalah Allah menamakan zakat dengan sedekah. Berarti ada sedekah wajib. Ambillah, kata Allah Subhanahu wa taala, ini perintah kepada Rasulullah SAW, ambillah ya dari harta mereka itu zakat yang Allah namakan dengan sedekah. Yang fungsinya, tujuannya ya, keutamaannya tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Nah, di sini para ulama menyebutkan bahwasanya apa maksud membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Yang pertama adalah membersihkan harta mereka. Ini fungsinya. Membersihkan harta mereka dari harta-harta yang bukan hak mereka. Yang subhat. Ya, kita katakan bukan hak mereka, bukan hanya subhat, yang haram. Ya. Yang apabila harta hak orang lain ini, yang menjadi hak orang lain ini disatukan, tidak dikeluarkan zakatnya, maka ini dalam beberapa dalil, baik itu dalam surah At-Taubah sendiri, begitu juga di dalam ayat yang lain juga dalam hadis, ini akan dijadikan apabila bercampur hak orang lain, ya, itu zakat yang mesti dikeluarkan kepada orang yang berhak, ini ditahan kemudian dicampurkan dengan hartanya, karena nggak dikeluarkan maka bercampur, maka ini semua akan dijadikan sebagai alat penyiksa bagi pemiliknya. Demikian. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, dengan dikeluarkan zakat yang Allah namakan dengan sedekah ini maka akan membersihkan harta tersebut. Sekaligus wa tuzakkihim biha, yang akan mensucikan mereka itu. Maksudnya adalah mensucikan dua hal. Pertama adalah mensucikan ya mereka dari dosa-dosa. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu bisa menghapuskan, menghilangkan dosa-dosa ya, atau memadamkan dosa-dosa sebagaimana ya air itu bisa memadamkan api. Lihat, seperti itu. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, jadi ini fungsi yang pertama dari sedekah itu terkait dengan mensucikan diri mereka, yaitu mensucikan diri mereka dari dosa-dosa. Yang kedua adalah mensucikan diri mereka dari sifat-sifat buruk, karakter-karakter buruk yang ada pada jiwa mereka, seperti kikir, seperti dendam kesumat, ya, seperti hasad. Bagaimana coba orang bisa hasad dia ngasih? Gak mungkin. Yang hasad itu malah orang yang gak dapat bagian, kan begitu ya. Ini orang yang memberi, tentu dia karena hilang apa? Hasad. Maka orang tersebut yang diberi, ya, yang diberi ini mendapatkan harta, dia mengeluarkan hartanya, maka ini menghilangkan hasadnya, menghilangkan iri, dengki, dendam, kesumat, sekaligus apa? Sifat kikir. Demikian. Nah, ini keutamaan yang besar. Menghapuskan dosa, menghilangkan sifat kikir, dan itu membersihkan harta. Demikian. Ternyata juga banyak dalil yang lain yang luar biasa. Ternyata ya bersedekah dengan harta yang nama lainnya adalah infak, ya. Ini apabila diarahkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti untuk pembangunan masjid, ya, atau pembebasan lahan masjid, atau pembangunan fisik bangunan untuk pendidikan Islam, ya. Begitu juga mungkin pembebasan lahan untuk pendidikan tersebut, ya, dan seterusnya yang ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti contohnya ya dana donasi untuk kajian-kajian seperti ini, ya. Apakah mungkin untuk pengadaan kamera, ya, dan seterusnya, ya, untuk dakwah.
maka ini fisabilillah, karena ini mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Maka ini ternyata minimal pahalanya itu ternyata 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Ar-Ra'd kalau tidak salah, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha." Siapa saja yang datang dengan membawa kebaikan, maka dia mendapatkan 10 pahala yang semisalnya. Kebaikan itu pada umumnya dibalas oleh Allah 10. Tapi luar biasanya untuk infak di jalan Allah, sedekah, itu mengeluarkan harta. Itu sedekah sekaligus infak. Maka ini bila diarahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya 700 minimalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah mengatakan, yang artinya permisalan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Menginfakkan harta di jalan Allah, nama lainnya sedekah. Cuma secara khusus infak itu untuk harta, kan begitu ya. Juga disebut dengan sedekah. Ya, cuma sedekah lebih umum, ya. Jadi berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka permisalan itu seperti satu biji yang menumbuhkan 7 batang atau 7 bulir. Yang setiap batangnya itu ada 100 biji. Berapa dia? 700, Masya Allah. Bahkan Allah menyebutkan dengan bentuk ungkapan yang indah seperti ini, ya. Artinya berkembang, memang dia berkembang di sisi Allah, berkembang dia. Tapi minimalnya berapa? 700. Yang lebih dahulu berkembang menjadi 7, kemudian menjadi 100 masing-masingnya, jadi 700, demikian. Bahkan Allah mengatakan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Itu tentunya sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa? Keikhlasan. Semakin ikhlas, maka semakin Allah tambah lebih dari 700 kali lipat. Dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barangkali kita katakan sesuai dengan petunjuk Rasulullah, ya diarahkan kepada hal-hal yang memang Rasulullah ajarkan. Kemudian bisa juga disebabkan dikarenakan semakin banyak dan besarnya manfaatnya. Seperti contohnya barangkali, ya berbedalah tentunya ketika menginfakkan harta untuk 1 orang dengan menginfakkan harta untuk 10 orang. Manfaatnya lebih besar mana? 10 orang. 10 orang lebih banyak manfaatnya. Ya. Tapi dari sisi urgensi bisa jadi 1 ini lebih manfaat, kan begitu. Maka ini tentunya dilihat dari manfaatnya. Dan Allah yang Maha tahu untuk menilai manfaat tersebut. Ya, makanya wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang Allah kehendaki, melebihi dari 700 tadi. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas apanya? Rizki karunia-Nya. Dan alim, Allah maha mengetahui siapa saja hamba-hambanya yang itu menginfakkan hartanya secara diam-diam. Allah tahu, demikian. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum sayyi'atikum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bila kalian menampakkan sedekah-sedekah kalian itu baik, namun bila kalian menyembunyikannya lalu kalian berikan kepada orang fakir secara sembunyi-sembunyi, maka itu lebih baik bagi kalian dan itu akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Tadi kita katakan di antara bentuk sedekah itu bisa menghapuskan dosa, demikian, seperti itu. Berkembang di sisi Allah 700 minimalnya, Masya Allah. Jadi luar biasa ini. Demikian. Dan ada lagi yang lain. Atau mau nanya dulu? Iya, mau tanya Ustaz. Mau nanya dulu, silakan. Iya. Karena waktu kita terbatas, baik, silakan. Ustaz, tadi keutamaan ya kan? Iya. Setiap ada keutamaan pasti ada azab di situ, Ustaz. Kan itu baik. Kan azab. Jadi udah pasti kalau azab itu bagi orang-orang yang sedekah wajib tadi, Ustaz. Iya, kan? Jadi azabnya apa tuh, Ustaz? Secara umum Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Ibrahim ayat
7 Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah mengatakan, ingatlah tatkala Rabb kalian itu menyatakan, mengumumkan, ya, sungguh bila kalian bersyukur maka aku akan tambahkan untuk kalian. Namun bila kalian kufur maka sesungguhnya adabku sangat pedih. Maka tentunya bersyukur kepada Allah atas semua nikmat, diantaranya nikmat harta, kan begitu. Maka kalau kita bersyukur atas nikmat harta dengan cara apa? Ya berbagi, memberi, kan begitu. Berempati kepada sesama, kan begitu ya. Maka ini bentuk syukur atas nikmat harta, dan keutamaannya kita tambah lagi, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah. Kalau yang ada di sisi Allah, tumbuh kembangkan, lipat gandakan menjadi 700 kali lipat dan kelipatan yang banyak lagi. Adapun yang sisanya itu Allah akan tambahkan. Allah akan tambahkan. Allah akan tambahkan. Nah, kalau tidak disyukuri, harta tersebut tidak disyukuri, harta tersebut. Wala in kafartum, kalau kalian sungguh bila kalian kufur, diantaranya kufur terhadap nikmat harta, tidak mengeluarkan yang wajibnya, yaitu apa? Zakat contohnya. Begitu juga ketika nazar nggak dibayarkan, ketika punya kesalahan nggak ditebus, kan begitu. Maka inna adzabi lasyadid, sesungguhnya adabku sangat pedih. Di antara bentuk adab yang Allah segerakan bagi sebuah nikmat yang tidak disyukuri adalah Allah ambil nikmat tersebut. Iya, nikmat itu di dunia. Seperti itu. Allah ambil. Nah, seperti itu. Kalau zakat ya banyak sekali sudah kita sebutkan, ya. Kita sebutkan tadi di antaranya adalah harta tersebut itu bukan hanya harta yang menjadi hak orang lain yang ditahan, tapi seluruh harta. Paham ya? Kalau zakat, kita katakan zakat apabila tidak dikeluarkan, zakat secara khusus tidak dikeluarkan, ya, maka zakat itu harta yang menjadi hak bagi orang lain dikeluarkan. Itu 1/40 atau 2,5% kalau dia emas dan perak, ya. Begitu juga harta-harta yang lain, ya. Tapi kalau untuk dia pertanian dan peternakan, maka ada yang beda, ya, beda kita katakan. Tapi yang jelas, kalau seandainya ini semua dalil menunjukkan bahwa bila harta yang wajib dikeluarkan ini, yang itu zakat untuk dikeluarkan, bila ditahan tidak dikeluarkan, maka harta tersebut itu akan meracuni dan mengotori harta yang ada. Kemudian di akhirat ini akan dijadikan keseluruhannya, bukan hanya harta yang tadi yang tidak dikeluarkan, tapi seluruh harta yang tidak, seluruh hartanya ini akan dijadikan sebagai alat penyiksa bagi dirinya. Bila dia berupa harta kekayaan, ya, berupa seperti alat tukar emas, perak, uang dan semisalnya, maka ini akan dijadikan lempengan-lempengan, ya, lempengan-lempengan benda padat di hari kiamat yang ini akan dipanaskan, kemudian akan disetrikakan pada keningnya, kemudian punggungnya dan kedua rusuknya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau dia berupa hewan ternak, maka seluruh hewan ternaknya ini akan dijadikan sebagai alat penyiksa bagi dirinya. Di mana hewan ini, sebanyak hewan yang tidak dikeluarkan tadi zakatnya plus dengan hewan-hewan yang tersisa yang ada, itu akan dijadikan penyiksa bagi dirinya. Setiap kali melewatinya maka akan menendangnya, kemudian menggigitnya, dan itu berputar. Semua hewan seperti itu melakukannya. Demikian. Kalau dia yang lainnya selain ini, maka akan dijadikan sebagai ular yang disebut dengan suja', yang ini akan melilitnya, kemudian menyambarnya. Masya Allah, luar biasa, melilit, menyambarnya. Dia mengatakan apa? Ana kanzuka ana maluka. Aku ini adalah simpananmu dahulu dan aku adalah hartamu dahulu. Demikian, seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini dia. Jadi ada siksanya kalau harta yang wajib untuk dikeluarkan.
Seperti itu. Masya Allah, ngeri juga Ustaz. Ya ngeri juga. Sebenarnya gini ya, kalau saya mikirnya gampang sekali sebenarnya. Kalau untuk harta yang wajib ya, seperti contohnya zakat ini ya. Zakat itu sebenarnya dari harta kita yang begitu banyak, ada sebagian bila terpenuhi syarat-syarat wajibnya untuk mengeluarkannya. Seperti contohnya telah sampai nisabnya, yaitu batas minimal harta yang wajib dizakati. Begitu juga telah sampai 1 tahun, ya. Kalau dia pertanian maka dia sampai panennya, kan begitu ya. Dan nisab harta-harta ini berbeda-beda dia. Kalau peternakan berbeda, kalau dia pertanian berbeda, kalau dia emas dan perak, uang ini berbeda pula, kan begitu ya. Nah ini nisabnya, kemudian bertahan 1 tahun. Begitu juga kalau pertanian khususnya dia pas panennya. Yang dikeluarkan cuma sebahagian, gak banyak. Sebahagian. Kalau kita anggaplah bahwasanya ini harta kita segini banyaknya, maksudnya bentuknya seperti ini banyaknya, yang diambil cuma kalau dia emas dan perak atau semisal dengan itu uang harta cuma 1/40. Sisanya berapa? 39. Ini sisanya kalau dikeluarkan, ini Masya Allah, yang tadi yang dikeluarkan di sisi Allah maka bertambah menjadi 700 kali lipat, berlipat-lipat, bahkan lebih. Sisanya Allah tambahkan. Tapi kalau Masya Allah, kalau yang tadi 1/40 digabungkan, ini akan meracuni dan merusak seluruhnya dan mengotori. Dan ini kelak akan dijadikan penyiksa. Sedikit atau banyak? Yang saya tahu, untuk takaran wajib zakat yang harus dikeluarkan, itu berbilang. Ada yang 1/40, ada yang 1/10, kalau itu pertanian, ya, yang dia mendapatkan pengairan gratis. Ada 1/20, kalau dia dapat pengairan yang berbayar, demikian. 1/10, 1/20 itu masih sedikit, sisanya masih banyak, begitu loh. Jadi Masya Allah, kalau dikeluarkan yang sedikit tadi bertumbuh kembang ya di sisi Allah, dilipat gandakan oleh Allah, minimal berapa tadi? 700 kali lipat, bahkan lebih. Sisanya Allah tambahkan. Kenapa takut? Bahkan Allah mengatakan ya dalam surah Saba ayat 39, Allah mengatakan ya, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apa saja kalian infakkan, sedikit saja dari harta kalian itu, maka Allah pasti menggantinya dan dia sebaik-baik pemberi rezeki. Jangan takut miskin gara-gara berinfak. Allah yang jamin rezeki, bahkan Allah sebaik-baik pemberi rezeki, kan gitu. Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, mana qasat shadaqatun min malin, ya, tak pernah selamanya sedekah itu mengurangi harta. Kok takut kita? Lu Ustaz, kan jelas berkurang ini harta. Iya, nampak ketika itu, tapi nanti Allah tambahkan. Yang dikeluarkan akan berlipat ganda, 700 minimalnya kali lipatnya, dan bisa lebih kalau sesuai dengan keikhlasan, sesuai dengan petunjuk Rasulullah, dan semakin banyak manfaatnya. Yang ada Allah tambahkan, la azidannakum, sungguh benar-benar aku akan tambahkan. Lalu apa yang membuat kita takut untuk berinfak, bersedekah? Mau berapa kita keluarkan uang kita ini, berapa ini sekarang? Iya, seperti itu ya. Jadi semangat kita ya, jangan takut miskin lah. Dalam sejarah manusia tidak ada orang yang dermawan, niatnya ikhlas ataupun riya, dia pingin dapatkan nama sum'ah, dia pingin namanya disebutkan dermawan, padahal namanya ucok. Tapi pingin disebut dermawan. Itu pun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nggak pernah Allah jadikan dia miskin. Nggak pernah. Ada nggak sejarahnya orang yang dermawan, ikhlas atau tidak ikhlas, itu miskin? Nggak pernah. Paham ya? Nggak pernah. Lalu kita yang insya Allah ya, kita seorang muslim yang tahu pahala tadi ya, kalau kita berinfak karena keutamaan-keutamaan yang sudah kita sebutkan tadi, insya Allah itu ikhlas, maka pasti nggak akan dibuat miskin, nggak akan mengurangi harta. Allah ganti, bahkan Allah tambahkan. Luar biasa. Oke, baik Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas ya, wa anta fajazakallahu khairan. Apanya? Ilmunya Ustaz. Semoga Allah memberikan taufik pada kita semua Ustaz. Amin. Baik Ustaz, kita tutup acara ini dengan
doa kafaratul majlis Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.